Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Putra Duyan dengan NIM 24109112100022 dari PSKPS Angkatan 2024. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan karena memberikan saya kesehatan sehingga saya bisa melaksanakan tugas saya pada hari ini, yaitu menjelaskan tentang anatomi permukaan oleh dosen pengampu Dr. Abdullah Oski Liandri MKes. Oke, di sini saya ingin menjelaskan tentang anatomi permukaan. Oke, pertama-tama anatomi seorang manusia itu yaitu sebuah skeleton ya. Itu dibagi menjadi dua, axial skeleton dan appendicular skeleton. Axial skeleton atau inti skeleton merupakan bagian penting dari anatomi manusia jikalau yang dimana kalau itu hilang, manusia tidak bisa hidup. Axial skeleton sendiri terbagi menjadi beberapa bagian yaitu tulang tengkorak, tulang leher dan dada, serta tulang belakang. Selanjutnya ada appendicular skeleton atau penunjang lah bahasa kasarnya. Di sini ada tulang anggota gerak ya, seperti bahu, lengan, tangan, kaki, dan ya panggul. Terus yang bagian atas nih disebut ekstremitas atas atau tulang gerak atas. Sedangkan yang bawah ini disebut ekstremitas bawah atau tulang gerak bawah. Kalau di appendicular skeleton ini ada yang hilang, manusia masih tetap bisa hidup, namun kualitas hidupnya berkurang, tidak layaknya orang normal lah. Selanjutnya, nah, dalam anatomi sendiri ada istilah-istilah tertentu untuk membedakan suatu potongan atau seksi dari tubuh manusia. Yang pertama dari sagittal plane, potongan tengah kiri dan kanan, memotong pas di tengah tubuh manusia kiri dan kanan. Yang kedua ada koronal, memotong tengah tapi depan belakang. Yang ketiga ada transversal, atas bawah. Terus seksi-seksinya tuh ada inferior atau bagian bawah, superior bagian atas, posterior belakang, anterior depan, lateral menjauhi dari bidang tengah, medial mendekati bidang tengah. Selanjutnya, nah, ini adalah nama-nama bagian yang ada di anatomi permukaan ya. Yang pertama ada kepala atau cephalon di regio capitis. Yang kedua ada struktur leher, cervix soli, regionya soleator cervicalis. Yang ketiga dada atau toraks, regio toraks, perut atau abdomen di regio abdomen, pinggang atau lumbal di regio lumbalis. Terus ada panggul atau pelvis di regio pelvis, ada bokong di regio gluteal, lengan atas di regio branchium, lengan bawah di antebrachium, siku depan di cubiti, siku belakang di olecranon, tangan di bagian manus, telapak tangan di bagian palmar, punggung tangan dorsum manus, tungkai atas femoris, tungkai bawah cruis, lutut belakang poplitea, lutut depan patellaris, tumit calcaneus, kaki pedis. Selanjutnya, region dari tubuh.
Tubuh manusia sendiri, baik laki-laki atau perempuan, hampir memiliki anatomi yang sama, yaitu bagian kepala terdapat, nggak disebutkan tapi ada rambut, mata, telinga, hidung, pipi, mulut, dan dagu. Di bagian dada atau toraks, di sini ada bahu, leher, toraks, di sini bagian abdomen, di sini bagian ekstremitas atas ada lengan, tangan, telapak tangan. Di sini ada panggul, ada paha, ada lutut, ada betis. Di bagian belakangnya sendiri ada kepala bagian belakang, ada leher, ada punggung, ada bokong, ada paha bagian belakang, ada lekukan lutut, dan betis. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, laki-laki dan perempuan memiliki anatomi permukaan yang hampir sama. Mereka sama-sama memiliki rambut, alis, mata, telinga, hidung, leher, lengan, dada, jari, perut, panggul, paha, kaki, dan sebagainya. Pertama kita bahas dari rambut dulu ya. Rambut, rambut ini berfungsi untuk menjaga kita dari sengatan sinar matahari. Jadi agar sinar matahari itu nggak langsung memaparkan ke kulit kepala kita, jadi dihalangi oleh rambut nih. Di rambut sendiri terdapat zat-zat keratin yang membantu proses pembentukan rambut. Turun ke bawah ada alis. Alis ini berfungsi untuk melindungi mata kita dari keringat, agar keringat kalau turun dari atas kan ke bawah, gak langsung kena mata, jadi ke samping gitu jatuhnya. Turun lagi ke mata. Di mata ini agak kompleks ya bagiannya, ada kornea, iris, pupil. Fungsi mata ini secara garis besar ya untuk menangkap cahaya dan mengubahnya menjadi informasi visual ya yang membuat manusia dapat melihat. Turun lagi ke telinga. Di telinga ini ada struktur yang cukup kompleks lagi, genang telinga, rumah siput, koklea dan sebagainya. Nah, koklea di sini berfungsi untuk mengubah gelombang suara yang didapat manusia menjadi gelombang elektrik agar dapat dibaca oleh otak. Turun lagi ke hidung, tempat pernapasan kita, mulut, tempat makan, dagu. Dagu ini pembentuk tubuh, pembentuk area wajah ya. Bisu ke leher, turun lagi ke bahu, lengan, ekstremitas atas ya, ada lengan, bahu, jari, telapak tangan. Di sini ada dada, ada perut, habis itu ada panggul, ada paha. Nah, mulai dari panggul ke bawah ini dibilangnya ekstremitas bawah. Dari paha, betis. Udah. Dari tulang femur di sini, tibia fibula, hingga tulang kaki. Oke, selanjutnya. Nah, seperti yang sudah saya bilang berkali-kali dari sebelumnya, permukaan anatomi laki-laki dan perempuan ini mirip-mirip saja sebenarnya, cuman sedikit yang membedakan. Kita lihat dari garis besarnya dulu yang umumnya ya. Kepala, nih tubuh manusia nih, bagian utamanya itu ada kaput, kepala, kolum, toraks, abdomen, dan pelvis. Seperti yang saya bilang di awal tadi, ada yang bagian skeleton aksial, ya ini, kaput, kolum, toraks, abdomen, pelvis. Torak, abdomen, pelvis ini disebutnya trunkus, tiga bagian utama di tengah. Kaput meliputi bagian kepala, kolum, leher, penghubung antara kepala dan badan, toraks, dada, abdomen, perut, pelvis, panggul.
Sedangkan di ekstremitas atas ada branchium, lengan, antebrachium, lengan bawah, manus, tangan. Atau telapak tangan lah ya. Habis itu ada di ekstremitas bawah ada femur, paha, krus, betis, pes, kaki. Nah, dapat kita lihat yang membedakan antara laki-laki dan perempuan di di mana ya? Ya, ya di bagian sini, di dada. Di dada laki-laki tidak terdapat pertumbuhan layaknya dada perempuan karena laki-laki tidak menyusui, sedangkan di perempuan ini tumbuh karena adanya kelenjar yang berfungsi untuk wanita agar dapat menyusui anaknya kelak. Di laki-laki sendiri terdapat penis sebagai organ reproduksinya dan di perempuan terdapat vagina. Oke, lanjut. Nah, ini tampak secara umumnya aja tulang yang ada di dalam tubuh manusia. Pertama, ada tengkorak. Tengkorak ini berfungsi melindungi organ dalam yang ada di kepala, otak, mata, dalam telinga, dan lain sebagainya. Nah, terus turun lagi, ini ada tulang leher, penghubung antara tengkorak dan bagian aksial yang di bawah sini. Ini ada tulang rusuk ya. Tulang rusuk ini berfungsi melindungi area yang ada di toraks atau dada, seperti paru-paru, jantung, dan lain sebagainya. Turun lagi, ini ada spin, tulang bagian belakang yang berfungsi menyatukan antara toraks dan panggul. Di sini juga letak abdomen ya, tempat letaknya bagian seperti usus, lambung, ulu hati, dan lain-lain. Di sini ada pelvis atau panggung. Nah, itu yang bagian aksial. Terus yang bagian ekstremitas atas ada humerus, tulang lengan atas, radius, lengan bawah. Nah, ini ekstremitas atas, kemudian turun ke ekstremitas bawah ada femur, tulang paha, ada fibula, dan tibia. Terus sudah itu saja. Lanjutnya. Nah, sekian penjelasan anatomi dari saya. Jikalau saya banyak kekurangan, mohon maaf karena hanya sedikit ilmu yang sedang saya pelajari. Semoga ke depannya saya dapat pelajari anatomi lebih mendalam dan lebih mendetail ya. Salah kilap, mohon maaf. Terima kasih banyak sudah mau menonton video saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.